Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Emma Ernawati dari kelompok 7. Di sini saya dan kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Emma Ernawati, kemudian ada Siti Rika Ulfida dan juga Renal Sukma, akan menjelaskan secara singkat website pemesanan makanan yang sudah kami buat. Sebelumnya, untuk saya pribadi, saya akan menjelaskan dari bagian ini, header ini, kemudian home, dan juga about. Oke, kita langsung saja ke HTML-nya. Di HTML-nya ini ada HTML lain sama dengan N. Ini berarti HTML ini menggunakan kode bahasa dari bahasa Inggris. Untuk icon-icon yang kita gunakan untuk website Burgershot, kita menggunakan favorite icon PNG yang kita simpan di folder assets. Terus untuk fonts-nya kita menggunakan Google Fonts. Selanjutnya di sini ada beberapa file CSS, juga kita menggunakan animasi min CSS untuk membuat animasi pada websitenya. Kemudian di sini ada AOS. AOS itu apa sih? AOS itu adalah animasi on scroll untuk membuat ilustrasi ketika website ini di scroll tuh. Jadi akan langsung tampil seperti ini, nanti akan saya jelaskan. Si Lightbox ini untuk apa? Ini folder CSS yang akan menampung foto-foto atau image yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya di bawah. Kemudian, nah, kita lihat pada tampilan website ini. Teman-teman bisa melihat nomor HP dan juga jadwal untuk buka website kita. Kenapa bisa tampil seperti ini? Caranya itu ada di sini. Kita menggunakan kelas dflex. Dflex itu apa? Dflex itu artinya display flex, atau jadi ini tuh semacam sintaks yang membuat si elemen yang ada di website itu rapi, berjajar ke samping itu. Berjajar ke samping maksudnya seperti ini. Misal, sekarang di sini saya akan menghilangkan dflex-nya. Nah, ketika dflex-nya dihilangkan, dia akan menjadi acak-acakan dan tidak beraturan. Maka, untuk merapihkannya kembali supaya berjajarnya ke samping, kita menggunakan dflex rapih semula. Kemudian teman-teman bisa dilihat di sini ada perubahan ketika kita akan mengklik seperti ada button menu atau button untuk pemesanan. Itu kenapa bisa berubah seperti ini? Caranya dengan menggunakan fungsi hover seperti di sini. Nah, hover di style CSS-nya ini kita sudah setting menggunakan hover. Jadi ketika teman-teman mengklik ini, maka buttonnya akan berubah, atau mengklik teks ini, itu juga teksnya akan berubah. Dalam website ini seperti ini, seolah ada animasi, itu kita menggunakan AOS ya, data AOS, fade up, jadi kayak seorang menghilang gitu. AOS itu animasi on scroll. Untuk scriptnya sendiri sudah kami buat di JavaScript di sini. Begini codingannya. Kemudian selanjutnya untuk membuat button-button ini seperti ini, button lingkaran, codingannya adalah seperti ini. Nah, ini tuh untuk membuat icon lingkaran tadi. Misal, sekarang saya ingin mengubahnya menjadi square. Oke, yaitu di bagian saya yaitu menu check our testimony. Di sini ada tampilan menu dan check our testimony itu berbeda font dengan size-nya. Kenapa tampilan menu itu size-nya size sama font-nya tuh berbeda? Karena di style CSS diatur dari heading 1 sampai 6 untuk font-nya yaitu Flypair Display Serif. Kemudian kenapa tampilan font menu sama selamat datang di Burgershot ini sama?
karena mereka sudah diatur dari CSS tadi. Namun untuk perbedaan size-nya berbeda karena di style CSS bagian baris 525 di sini sudah terlihat untuk font size menu tadi menggunakan size 22px, sedangkan yang dari selamat datang tadi menggunakan font size 48px. Kemudian sedangkan untuk tampilan morning hotdog seperti ini, kami membuat codingan untuk menunya yaitu morning hotdog. Contohnya menu morning hotdog, terus harganya 25k, rain eggs, beef. Untuk isi dari menu-menu morning hotdog tersebut. Ini ada salad kebab, juga ada monster burger, charming yogurt, kemudian ada Lion burger, demon hotdog. Ini semuanya tampilannya seperti ini. Kenapa ada titik-titik tertentu di bagian menu ini? Karena di style CSS kami sudah mengatur titik-titik agar si titik-titik dari tiap menu ini tersusun dengan baik. Di sini ada seperti ini. Kontennya itu titik-titik, kenapa seperti ini? Karena biar teratur aja. Untuk posisinya absolute, untuk ukuran ke kirinya menggunakan 20px, right-nya 0, topnya itu jarak ukuran bordernya ke atasnya min 4px. Untuk font filenya menggunakan Arial Helvetica Neue. Kemudian di sini ada reservasi untuk pemesanan, ada nama, email, nomor telepon, tanggal, waktu, untuk berapa orang pemesanan, terus ada pesan untuk si restorannya. Di sini ada indeks HTML-nya. Di sini ada class row. Kenapa di semua codingan ini menggunakan class row? Karena fungsinya untuk mengatur kolom-kolom ini agar tidak berantakan. Kemudian untuk shape or profesionalnya, kita menggunakan anggota dari kelompok ini. Ada Emma Ernawati, Rena, dan juga saya. Untuk tampilan fotonya, kenapa seperti ini? Karena kita menggunakan Lightbox. Kemudian gimana caranya di bagian foto ini muncul beberapa sosial media seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan Pinterest. Nah, ini kalian bisa lihat contohnya dari Emma Ernawati. Nah, ini caranya supaya si sosial medianya itu muncul. Kita menggunakan kelas sosial. Di sini kita menggunakan kelas BB itu untuk menampilkan si icon sosial tersebut. Ada Twitter, Facebook, Instagram, dan LinkedIn. Kemudian juga sama Renal Sukma Widyarsa dan saya juga sama. Itulah yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renal Sukma Widyarsa.
Saya dari kelas Informatika C. Saya kali ini akan menjelaskan tentang website yang telah saya buat bersama teman saya yang sudah sebelumnya menjelaskan tentang webnya. Pertama, saya akan menjelaskan setelah tadi teman saya menjelaskan bagian perkenalan soal chef. Saya akan menjelaskan soal bagian kontak. Nah, untuk kontak ini sebetulnya ada di bagian ini. Untuk bagian HTML-nya, nah untuk yang baris 375 hingga 377 itu ini codingan soal bagian ini. Ada peta yang bisa dilihat oleh pengguna. Untuk selanjutnya ada section kontak. Untuk ini bagian sini untuk kontennya di bagian baris ke-382. Lanjut ke untuk bagian alokasi di baris 397 menggunakan kelas address atau alamat. Kemudian di baris 401 itu menjelaskan tentang jam buka ini. Jam buka ini. Terus untuk email dengan kelas email bagian seperti di sini. Untuk nomor telepon ada di baris ke 415. Nah, untuk selanjutnya dari baris 424 hingga akhir hingga baris 456 mengenai soal form yang harus diisi apabila pengguna ingin memberikan pesan, kritik atau yang membangun ya terhadap website atau rumah makan yang bersangkutan. Nah, untuk footernya di sini ada dengan nama Burger Shot, kemudian terlampir alamatnya, nomor telepon, email beserta link sosial media berikut dengan beberapa menu-menu yang kami sediakan untuk pengunjung klik itu apabila dibutuhkan. Ini dari baris 461 untuk footer. Hingga terakhir 546. Untuk JavaScript-nya di sini kita menggunakan animasi on scroll agar terkesan lebih responsif ya untuk penggunaannya. Untuk style CSS-nya seperti ini. Untuk bagian kontaknya kita jadi beberapa border dengan warna yang telah disesuaikan gitu dengan tema yang kami usung. Nah, untuk footer sendiri juga tadi udah disesuaikan ya, terutama soal font yang berwarna kuning keemasan. Untuk info yang tadi nih, untuk soal button yang bisa dipencet, soal font dan button sosial media sudah disediakan dari CSS-nya sendiri, sudah kami sediakan. Paling sekian dari
penjelasan saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi